Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pasti sehat selalu kan? Gak kena corona kan? Gak ngalamin gejala batuk-batuk kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Sirot Al-Haki dan dua teman saya yaitu Silvina Eka dan Salsabila Tahir. Baik, di sini yang akan kami bahas adalah seputar tentang Kerajaan Majapahit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Sirot Al-Haki, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang sejarah awal berdirinya Kerajaan Majapahit dan letak geografis Kerajaan Majapahit. Baik, yang akan saya bahas pertama kali di sini yaitu mengenai sejarah awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang pernah berdiri pada tahun 1293 hingga tahun 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan lanjutan dari Kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan Singasari runtuh akibat pemberontakan Bupati Gelanggang atau Madiun Jayakatwang pada tahun 1292. Setelah Singasari runtuh, Raden Wijaya melarikan diri bersama 3 sahabatnya, yakni Sora, Nambi, dan Ranggalawe. Raden Wijaya adalah putra pangeran dari Prabu Guru Darmasiska, Raja Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Campaka dari Kerajaan Singasari. Singkat cerita, Raden Wijaya ini melarikan diri ke sebuah desa yang bernama Desa Kudadu. Raden Wijaya disambut dan dibantu bersembunyi dari kerajaan musuh. Atas bantuan kepala desa di desa tersebut, Raden Wijaya diterima untuk berlindung kepada seseorang yang bernama Arya Wiraja di Sumenep. Arya Wiraja kemudian membantu Raden Wijaya sehingga dia dapat diterima oleh Raja Jayakatwang. Bahkan diperbolehkan untuk membuka hutan tarik di Toroluan untuk dijadikan desa. Singkat cerita, Raden Wijaya membangun hutan tersebut menjadi sebuah desa. Kemudian desa tersebut diberikan nama Majapahit dikarenakan di area tersebut banyak tumbuh pohon maja yang rasa buahnya berasa pahit. Raden Wijaya berhasil memikat hati penduduk untuk tinggal di tempat yang baru. Penduduk pun banyak berdatangan dari Tumapel dan Daha. Secara diam-diam, Raden Wijaya bersiap untuk merebut kembali kekuasaan dari Jayakatwang. Rencana Raden Wijaya tersebut ditolong oleh pasukan Mongol yang datang untuk menghukum Raja Jawa atau Kartanegara yang telah menghina utusan Kaisar Kubilai Khan. Tentara Mongol tak tahu perubahan politik di tanah Jawa, dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Bersama Raden Wijaya, tentara Mongol di bawah kepemimpinan Panglima Perang Silpi Ikemese dan Kausing menyerang dan membunuh Raja Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Kediri, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol dan memaksa mereka angkat kaki dari tanah Jawa. Kemudian, pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215, Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Dan Kerajaan Majapahit ini berpusat di Trowulan yang kini berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Baik, pembahasan kita yang kedua pada kali ini adalah tentang letak geografis Kerajaan Majapahit. Letak geografis Kerajaan Majapahit berada pada 1 hour later. Oh maaf, tadi sedikit lupa. Letak geografis Kerajaan Majapahit berada di Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo. Secara geografis, letak Kerajaan Majapahit pada masa itu adalah wilayah yang dianggap sangat strategis. Letak Kerajaan Majapahit itu sendiri berada pada daerah lembah sungai yang sangat luas, yakni di antara Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo, yang dimana pada area tersebut diikuti dengan adanya anak sungayan yang mengalir hingga ke hulu. Daerah kekuasaan Majapahit yaitu di bawah perintah Gajah Mada 1313 sampai 1364. Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawin Nagarek Legama Pupuh
1315, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Sumanenjeng Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tunasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Saya Silvina Eka dari kelas 10 IK ingin mempresentasikan penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. 1. Buruknya tokoh pengganti Hayam Wuruk 1389 Masehi. 2. Monopoli jabatan oleh Gajah Mada menjadikannya sulit mencari pengganti yang setara. 3. Perang Parekrek atau Perang Saudara yang berlarut-larut menguras banyak kekuatan Majapahit. 4. Melemahnya Kerajaan Majapahit dimanfaatkan oleh kerajaan bawahan untuk melepas diri. 5. Perkembangan agama Islam yang pesat mempersulit kawasan Hindu-Buddha sampai Majapahit. 6. Munculnya kerajaan Islam di Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Tahir. Saya dari kelas 10 IK ingin menjelaskan tentang sistem politik, ekonomi, dan sosial di Kerajaan Majapahit. Oke, jadi yang pertama itu di kehidupan ekonominya. Di kehidupan ekonominya itu ada sektor agraris dan maritim. Jadi di kehidupan ekonominya kebanyakan rakyat di kerajaan lebih fokus ke sektor agraris dan maritim. Selain itu juga kerajaan ini sering banget menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Jadi itu kan kerajaan Majapahit itu terdiri dari kepulauan-kepulauan dan sumber barang-barangnya. Jadi itu barang yang dijual, dipasarkan oleh kerajaan itu seperti beras, lada, gading, timah, intan, ikan, dan sebagiannya. Jadi itu kayak membawa beruntung bagi masyarakat dan juga kerajaannya. Terus yang kedua, kehidupan sosial masyarakat di masyarakat di Kerajaan Majapahit, itu mereka sudah mengenal kasta. Selain mengenal kasta, mereka juga sudah mengenal Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ada pula pada lapisan bawah di Kerajaan Majapahit, yaitu Khandala, Mlecha, dan Tuca. Selain itu juga ada bidang sastra dan budaya berkembang pesat, yaitu Kitab Negara Kertagama, Sutasoma, terus Arjuna Wijaya, Kunjarna. Terus mereka itu udah mengenal namanya kasta. Selain itu juga ada pembagian tugas, yaitu baik di pemerintahan, keagamaan, ataupun kehidupan masyarakatnya sendiri. Jadi selain Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, ada kasta pada lapisan di bawah di Kerajaan Majapahit, yaitu Khandala, Mlecha, dan Tuca. Di Kerajaan Majapahit ada juga bidang sastra dan budaya berkembang pesat. Jadi kayak tuh udah mulai masyarakatnya teratur. Jadi bukan masyarakatnya juga teratur, mereka udah mampu menghasilkan karya dan budaya yang bermutu. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Thank you for watching this video. Di rumah aja. Peace.